Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, satu kenikmatan adalah menjadi nikmat ya, manakala kita mampu menggunakannya dalam hal-hal yang ma'ruf yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu demikian luasnya, bisa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu melakukan kebaikan, itulah kenikmatan. Dan kenikmatan wujud syukurnya bukan hanya ucapan alhamdulillah, namun lebih penting dari itu adalah tasrifun ni'mah ala qadri mutiha. Bagaimana kita mampu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan belajar sebuah hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim. Kita belajar tentang 3 golongan ya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya tentu kita terjauhkan dari keburukan 3 kelompok tersebut. Harapannya tentu kita akan semakin hati-hati agar tidak menjadi 1 ataupun 3 dari golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbirun. Rawahu Muslim. Nabi menyampaikan dalam hadis ini ada 3 orang ya yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat ya. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan mensucikan dia dari dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan dia akan diadab dengan adab yang pedih. Ini mengerikan sekali ini ya. Tidak diajak bicara oleh Allah, padahal Masya Allah kenikmatan ya, salah satu kenikmatan di surga itu adalah kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hamba yang diajak bicara tidak oleh Allah, disucikan dosanya tidak oleh Allah, dan dia diadab dengan adab yang menghinakan. Siapakah golongan ini? Yang pertama Nabi sampaikan adalah saikhun zanin, orang tua yang melakukan perbuatan zina. Yang kedua adalah malikun kadzab, pemimpin yang melakukan kedustaan, yang suka berbohong, tebar hoax dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah aidun mustakbir, orang miskin namun sombong. Yang pertama adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Zina disebutkan oleh Al-Quran, kalau semua dosa itu langsung disebut namanya. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anakmu. Maka ini berarti langsung disebut sebuah perbuatannya. Wala taqtulu auladakum wala taqul lahum ufin, jangan kamu berkata kepada orang tuamu. Langsung disebut kata-kata kasar, tidak boleh terucap kepada orang tua ya. Wala taqulu amwalal yatama, jangan kamu makan harta anak yatim. Langsung disebut dosa yang ditujunya. Tapi untuk zina Allah tidak sampaikan wala tasdun, jangan berzina, tapi Allah sampaikan wala taqrabu zina, janganlah kamu dekati zina. Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zinanya. Memang zina tidak mungkin terjadi tanpa ada perantaranya. Zinanya mata adalah memandang yang diharamkan oleh Allah. Zinanya tangan adalah memegang yang diharamkan oleh Allah. Zinanya kaki adalah melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Dan zina yang sebenarnya adalah ketika lelaki perempuan melakukan perhubungan suami istri bukan dalam ikatan resmi pernikahan. Inilah puncak dari zina. Maka ketika orang tua yang seharusnya dia sudah berpikir tentang persiapan untuk kematiannya, harusnya dia semakin bertambah umurnya, semakin bijak untuk menyiapkan apa yang akan saya bawa untuk kehidupan akhirat saya. Bekal apakah yang akan saya banggakan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harusnya orang semakin bertambah umur, semakin bijak, semakin melakukan persiapan-persiapan. Ya. Namun ini terbalik. Ya. Makin tua,
makin menjadi-jadi. Inilah barangkali peribahasa yang tepat ya. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Jadinya bukan jadi yang baik, jadi lebih buruk. Makanya dilaknatlah pezina yang sudah tua justru melakukan perzinahan. Ini bukan berarti anak muda tidak boleh berzina. Sama sekali bukan begitu maksudnya ya. Kalau anak muda tergelincir, barangkali faktornya karena nafsunya sangat menggelora. Ini orang tua sudah punya pasangan resmi yang harusnya dia jadikan sebagai sebuah tanda kesetiaan adalah tidak berpaling kepada yang bukan istrinya. Namun dia melakukan perzinahan, maka dilaknat oleh Allah, nggak diajak bicara oleh Allah. Bahkan ini kalau ada pemerintahan yang menegakkan syariat Islam, orang yang seperti ini akan dirajam sampai meninggal karena dia merusak kehormatan orang lain, merusak kehormatan Islam. Yang kedua adalah disebutkan oleh Rasul SAW, malikun kadzab, ya, pemimpin yang suka berdusta. Jabatan adalah amanah, ya, bukan kesempatan untuk menumpuk harta, apalagi untuk memonopoli kekayaan untuk keluarganya. Jabatan akan ditanyakan kelak di hadapan Allah. Pasti akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab, ya, karena takutnya beliau sebagai seorang pemimpin, setiap malam beliau harus keliling melihat manakah rakyatku yang kelaparan, manakah rakyatku yang terdolimi, manakah hewan-hewan yang akan diterkam serigala. Bahkan beliau mengatakan, andaikan di zaman Umar ada satu kambing diterkam serigala, pasti di akhirat akan ditanyakan kepada Umar, apa yang sudah kamu lakukan wahai Umar? Apa yang kamu lakukan? Mengapa terjadi di masa pemerintahanmu ada kezoliman? Ya, pasti akan ditanyakan. Maka begitulah seorang pemimpin, dia harus sadar. Nah, pemimpin yang suka berdusta, tebar janji, tidak pernah menepati, inilah pemimpin yang kelak akan diperberat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, ayyuma ra'in ghassa ra'iyatahu fahuwa finnar. Rawahu Ahmad. Pemimpin manapun yang suka berbohong kepada rakyatnya, menjanjikan sesuatu kepada rakyatnya tidak ditepati, fahuwa finnar, dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang terakhir adalah orang fakir yang sombong, a'ilun mustakbir. Miskin, kaya, itu adalah sebuah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik hanyalah kita berusaha husnudzon kepada Allah. Ketika kita diberi harta yang berlimpah, berkecukupan, yakinlah itu juga ujian. Sebagaimana Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Allah, liyabluwani, untuk menguji saya, apakah saya bersyukur ataukah kufur. Jangan seperti Qarun, begitu diberi kekayaan berlimpah, dia sombong, innama utituhu ala ilmin indi. Saya hebat, saya kaya ini karena kerja keras saya. Ya. Harta semata-mata titipan dari Allah. Demikian juga orang miskin, ya, sabarlah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak justru miskin, soleh, sabar, dia akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang kaya raya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, namun miskin juga tidak menutup kemungkinan bisa sombong. Ya. Karena Nabi ketika ditanya siapa yang dibenci oleh Allah, ya, Allah membenci siapa? A'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong, miskin harta. Ketika dia diajak menuju kebaikan, dia beralibi. Toh kebaikan itu, ibadah itu tidak akan buat saya kaya. Ngapain saya melakukan ibadah-ibadah seperti itu? Dia miskin, miskin harta, miskin amal. Inilah yang akan merugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga Allah jauhkan kita dari 3 sifat dari kelompok yang buruk tadi. Orang tua yang berzina, pemimpin yang pendusta, dan miskin yang sombong. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.